Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan seputar sifat salat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Wa yajibu dan wajib ikhraju najisin, apa mengeluarkan najis, minhu dari masjid, fauron dengan segera, ainian dengan sifatnya fardu ain, alaman atas orang, alima yang mengetahui ia bihi dengannya najis, wa in ursida sekalipun ursida ditugaskan, liizalatihi untuk menghilangkannya najis, man kepada orang, man siapa orang, yakumu yang bertugas siapa siman, biha dengannya menghilangkan najis, bimaklumin dengan maklum, artinya dengan upah, ya upah yang diketahui, kama sebagaimana penjelasan atau sebagaimana keterangan, iktadohu yang yang memutuskan, yang mengomentari kepadanya itlaquhum apa kemutlakannya para ulama. Jadi redaksi ini menjelaskan wajib mengeluarkan najis di dalam masjid seketika, ainian dengan fardu ain. Artinya ketika seseorang melihat najis di masjid atau di tempat sholat, di musolah misalkan, atau di masjid, misalkan tai cecek ya, dia melihat dan dia mengetahui, dia melihat, maka baginya yang tahu itu wajib dia mengeluarkan najis atau membersihkan dengan segera. Alaman alima atas orang yang mengetahui, bihi dengannya najis. Nah tadi ya sudah dijelaskan. Jadi orang ini yang mengetahui wajib dia mengeluarkan najis tersebut, tai cecak misalkan, apalagi tai tikus, wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan, wajib ainiyah, wajib ain. Kemudian wa in ursida liizalatihi man, artinya meskipun ditugaskan untuk menghilangkan najis siapa orang, yakumu biha, artinya orang yang bertugas dengannya menghilangkan najis, artinya walaupun ada marbotnya, walaupun ada petugas kebersihan terhadap najis tersebut, bimaklumin dengan upah tertentu. Jadi wajib ya kita, si A melihat si A sedang sholat atau selesai sholat melihat tai tikus di masjid, maka dia harus mengeluarkan tai tikus itu dengan segera, seperti itu, walaupun ada marbotnya. Nah gampangnya seperti itu. Nah maka keterangan ini adalah telah dimutlakan ketentuannya oleh para ulama. Kemudian wayahrum, dan haram baulun apa pipis, fihi di dalam masjid, walau fi nahwi tashdin, artinya walaupun di dalam semisal wadah, diharam ya pipis tentunya di dalam masjid, walaupun di wadah, walaupun ada tempatnya, haram. Kemudian haram juga wa idkhalu na'lin, haram apa memasukkan sendal, mutanajisatin yang najis apa sendal, lam yakman yang tidak aman apa na'al, atau wisa akan mengotori. Jadi haram kencing di masjid sekalipun pada semisal wadah, itu yang pertama. Yang kedua wa idkhalu na'lin, haram memasukkan sendal mutanajisatin yang terkena najis. Yang dikhawatirkan tentunya sendal tersebut akan mengotori masjid. Kemudian juga waramyun nahwi kumlatin, dan haram juga melempar semacam kutu kumlah, fihi di dalam masjid, maitatin yang mati. Jadi bangkai kutu kita lempar ke masjid itu haram. Waqatluha, dan membunuhnya kutu, fi ardihi di tanahnya masjid, wa in qala meskipun sedikit, damuha apa darahnya kutu. Jadi haram ya. Nah, jadi haram melempar kutu ke dalam masjid.
yang mati, kutu mati kita lempar ke masjid, haram. Itu konteksnya telah mengotori masjid. Dan haram membunuh kutu di tanahnya masjid, sekalipun darahnya sedikit, haram. Amma ilqa'uha, adapun melemparnya kutu, audaf'uha, atau menguburnya kutu, fihi di dalam masjid, hayyatan hal dalam keadaan hidup, fazohiru fatawin Nawawi, maka ialah adapun zohir fatwanya Imam Nawawi, hilluhu apa halalnya melempar. Jadi begini maksudnya, melemparkannya atau menguburnya ya, memendamnya dalam keadaan masih hidup, kutu ya. Maka zohir pendapat dalam kitab Fatawi Imam Nawawi adalah diperbolehkan. Kemudian wa zohirul kalamil jawahir, dan zohir kitabnya Jawahir, tahrimuhu ialah haramnya melempar hal tersebut, melempar kutu tersebut. Jadi melempar atau menguburkannya. Jadi di dalam kitab Fatawi An-Nawawi, zohirnya Fatawi An-Nawawi itu halal. Namun zohirnya kalam Jawahir itu haram, seperti itu. Jadi fatwanya Imam Nawawi halal, zohirnya kalam Jawahir itu haram. Kemudian wabihi, dan dengan hukum haram soroha menjelaskan Ibnu Yunus, siapa Imam Ibnu Yunus. Artinya dengan pendapat yang menyatakan haram, inilah Imam Ibnu Yunus yang telah menjelaskannya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian wa yukrahu, dan dimakruhkan fasdun, fasad, tusuk jarum, wa hijamatun, dan bekam, dimakruhkan ya, fihi di dalam masjid, biinain dengan wadah. Jadi nusuk jarum, bekam di dalam masjid itu adalah makruh. Wa rafu sautin, dan makruh juga mengeraskan suara. Wa nahu bai'in, dan makruh juga semisalnya jual beli. Jadi jual beli makruh ya, mengangkat suara di dalam masjid makruh. Wa amalu sina'ah, dan melakukan pekerjaan dengan tangan, misalkan jahit dan sebagainya, itu makruh di dalam masjid, fihi di dalam masjid. Seperti itu. Kemudian makruh juga wa kashfu ra'sin, membuka penutup kepala, ini makruh ya, makruh. Waman kibin, dan membuka pundak, artinya pundaknya telanjang. Wattiba'un, dan makruh juga wattiba, memakai selendang kayak kain ihram, walau min fawqil qamis, sekalipun dari atas baju gamis. Jadi itu intinya adalah menutup, membuka kepala, penutup kepala, membuka penutup pundak. Wattija ini adalah memakai selendang kayak seperti kain ihram, ini makruh. Artinya di masjid itu harus dimuliakan. Kemudian qala al-Ghazali, berkata siapa Imam Ghazali. Qala al-Ghazali, berkata siapa Imam Al-Ghazali, fil Ihya, di dalam kitab Al-Ihya, la yuraddu, tidak dikembalikan, ridauhu, apa selendangnya orang, idza saqata, apabila jatuh apa selendang, ay illa liudzin, artinya kecuali memang karena ada uzur. Jadi gini, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Jadi tidak dikembalikan ridanya orang ketika jatuh. Maksudnya ketika dia lagi sholat, selendangnya jatuh, maka tidak usah dikembalikan. Kenapa? Bisa jadi menghilangkan kehusuan, seperti itu. Jadi biarkan saja. Kemudian wa misluhu, dan ialah seperti selendang, al-imamatu, adapun imamah,
imamah ya, sorban. Wanahuha dan semisalnya imamah juga sama. Kalau sorbannya jatuh maka tidak usah dikembalikan ke tempatnya, sudah biarkan saja. Kemudian wakuriha dan dimakruhkan salatun apa salat bimuda faati hadasin dengan menahan hadas, kabaulin seperti pipis, wagoitin dan BAB, warihin dan rih kentut. Jadi makruh ya sholat orang ini makruh ketika ia sholat menahan hadas, kencing, BAB dan kentut. Nah, jadi keluarkan saja dahulu. Nah, kenapa? Lil khobari. Karena ada hadis. Karena hadis Nabi SAW al-ati yang akan datang. Li'annaha, karena sesungguhnya menahan hadas tuhillu ialah merusak bil khusyu'i dengan kepada khusyuk. Jadi memang menahan hadas itu ya akan menghilangkan khusyuk, akan merusak khusyuk. Oleh sebab itu dimakruhkan. Qala jam'un, berkata jam'un siapa segolongan ulama, indah haba jika hilang apa khusyuk biha dengannya menahan hadas, batolat maka batal apa sholat. Nah ini dia ekstrim. Nah, jadi kalau segolongan ulama mengatakan jika dengan menahan hadas itu bisa menghilangkan kehusuan di dalam sholat, maka batal sholatnya. Jadi seyogyanya kita harus buang dulu hadas kita. Kemudian wayusanu dan disunahkan lahu baginya orang tabrigu nafsih, artinya mengkosongkan dirinya qabla sholati sebelum sholat. Wa infatat sekalipun terlewat, wa infatat sekalipun terlewat al jamaatu apa jamaah. Nah, jadi sekalipun tertinggal jamaah maksudnya. Jadi disunahkan ya bagi orang, setiap orang itu mengkosongkan dirinya. Artinya membuang pipisnya, membuang BAB-nya, membuang anginnya. Nah, dia mau sholat, disunahkan mengkosongkan itu semua sebelum sholat ya. Sekalipun terlewat jamaah, sekalipun tertinggal jamaah, atau tidak kebagian jamaah, seperti itu. Jadi khusyuk itu di dalam sholat lebih diutamakan daripada berjamaah. Makanya ini buruk sekali ketika orang sholat menahan hadas. Kenapa? Karena bisa merusak kekhusyuan. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sebaiknya dihindarkan oleh kita semua. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.